Pada penugasan teritorial memimpin Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Muhammad Yasin dihadapkan pada konflik-konflik internal yang ikut mempengaruhi perjalanan karirnya. Meski kesatuan bersenjata yang masih bebas dan mempertahankan keutuhannya dari infiltrasi PKI adalah Korps Mobile Brigade Indonesia, namun tak ayal, pengaruh kuat PKI atau Partai Komunis Indonesia di dalam tubuh pemerintahan Orde Lama terus menerpa deras ketika itu. Akhirnya melanda Kepolisian Republik Indonesia. PKI mendiskreditkan nama baik Menteri Muda, Kepala Kepolisian Negara R.S. Sukanto di mata Presiden Soekarno. Akibatnya, R.S. Sukanto diberhentikan dari jabatannya. Musibah serupa dialami Yasin atas fitnah keji PKI atas dirinya. Saat dipanggil Presiden Soekarno untuk diangkat sebagai Wakil Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian yang baru, Yasin menolak dengan tegas. Ini disebabkan ketidaksetujuannya atas pengangkatan Soekarno Joyonegoro sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian dengan alasan Soekarno Joyonegoro disenangi dan diarahkan oleh PKI. Sebagai bentuk protes, Yasin menolak jabatan yang ditawarkan mendampingi Soekarno Joyonegoro. Akibat masalah itu, Yasin sempat diasingkan ke luar negeri, ke Afrika sebagai Duta Besar Tanzania sejak 1967. Yasin pulang ke tanah air ketika pemerintahan Presiden Soekarno telah berakhir, digantikan oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru ini, Yasin aktif di pemerintahan dan sempat menjadi anggota MPR RI periode 1972 hingga 1977. Di mata keluarga, suami dari Siti Aliyah Kesing dan ayah dari Rubianti Yasin, Juwahar Yasin, Juanda Yasin, dan Juwaitar Yasin ini merupakan sosok yang jujur, hangat, dan tegas. Teladan luhur yang diberikan menjadi referensi terbaik bagi keluarga maupun orang-orang di sekitarnya. Ya, Bapak sangat baik hati dan dia ajarkan disiplin, kejujuran pada anak-anaknya ya. Dia sangat menyayangi keluarganya, terutama istrinya. Jadi waktu istrinya meninggal, Bapak langsung mulai pikun. Ya, dia langsung mulai pikun, dia sangat terpukul. Dan akhirnya dia menjadi pendiam sampai akhir hayatnya. Saya alhamdulillah karena banyak sekali kesempatan saya berdialog dengan beliau. Dan beliau itu kan sampai dengan setelah pensiun pun aktif sekali di berbagai kegiatan, kemudian rajin menulis, rajin memberi ceramah, rajin menghadiri juga kegiatan-kegiatan Polri. Dan saya mendapat kesempatan banyak mendengarkan kisah-kisah beliau, terutama yang terkait terhadap polisi. Sehingga dari rangkaian cerita-cerita beliau sejak beliau masih meniti karir di Polri, di polisi, perjuangan di Surabaya, akhirnya bisa saya kumpulkan dalam suatu bentuk buku memoir yang saya persembahkan untuk kakek saya, Memoir Muhammad Yasin. Itu merupakan isi rangkaian mungkin yang salah satu yang paling komplit ya, mengenai kakek saya, yang kemudian juga menjadi salah satu buku referensi di kepolisian dan menjadi referensi juga dalam perjuangan pada waktu itu tim memperjuangkan kakek menjadi pahlawan nasional. Pemerintah sangat mengapresiasi kiprah Bapak Brimob Indonesia ini dengan menganugerahkan sejumlah penghargaan, antara lain Bintang Mahaputra Utama, Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Bayangkara, Bintang 45, Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia. Tanda kehormatan paling penting dan hanya dimiliki oleh Muhammad Yasin adalah surat penghargaan Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Sudirman.
Dalam surat yang bernilai historis itu, Jenderal Sudirman memberikan penghargaan kepada Muhammad Yasin bersama anak buahnya dalam kedudukan sebagai komandan pertempuran dalam peristiwa aksi militer 1 tentara Belanda pada 1947. Komjen Muhammad Yasin wafat pada tanggal 3 Mei 2012 di Rumah Sakit Polri Sukamto. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Pada tanggal 10 November 2015, Presiden Jokowi secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada Komjen Muhammad Yasin, sekaligus polisi pertama yang mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Komjen Muhammad Yasin telah melalui masa-masa era revolusi fisik meraih kemerdekaan, masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Jasa dan perannya kepada negeri ini sungguh berharga dan memberikan landasan penting, utamanya buat Kepolisian Republik Indonesia untuk mengokohkan eksistensinya membangun bangsa. Kehadiran Polisi Republik Indonesia harus dipandang sebagai dasar utama atau titik pangkal yang membakar semangat perjuangan bangsa. Peristiwa perjuangan heroik di Surabaya yang diperingati setiap tanggal 10 November oleh bangsa Indonesia tidak akan mampu membangkitkan kesadaran bangsa pada aspirasi perjuangan tanpa titik api yang dipancarkan oleh Polisi Republik Indonesia. Terutama ketika proklamasi Polisi Indonesia dikumandangkan pada 21 Agustus 1945. Patut diakui bahwa dengan kehadiran Kesatuan Republik Indonesia ini, bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Surabaya pada khususnya kembali mempercayai kemampuan diri sendiri untuk menentang setiap langkah penjajah yang ingin mengeksploitasi tenaga dan harta serta melenyapkan kedaulatan bangsa. Dan nilai-nilai ini diharapkan tetap dijaga dan dipelihara secara konsisten dari generasi ke generasi.